ngobrol aja tidak boleh, apalagi nyanyi ini. Apalagi baca ayat-ayat itu nggak boleh lagi ya, kan tempat kotor. Tidak boleh di bawah pohon yang berbuah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Baik, itu sedikit ya terkait dengan masalah istihja ini. Hukumnya wajib karena bagi kita yang sholat, bahwa syarat syah sholat adalah dengan bersih dari najis. Untuk selanjutnya adalah tentang terkait dengan etika, Pak. Etika bagaimana kita membuang hajat. Wa yutajannabu istiqbalul kiblati wa istidbariha. Yang pertama adalah ketika kita BAB, BAK, diusahakan, diupayakan terutama di tempat terbuka, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Gitu ya. Kalau di tempat terbuka. Misalnya ya kalau apalagi di padang pasir kan misalnya terbuka gitu ya. Tapi kalau di toilet gimana Pak? Kalau toilet kan tertutup, insya Allah gak masalah gitu ya. Terutama kalau di tempat terbuka, mungkin kira kalau petani mungkin di sawah gitu ya. Nah, gitu di sawah, di tengah rumpunan padi misalnya ya gak kuat, maka diusahakan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Karena kiblat itu merupakan tempat mulia ya, menghadapnya sholat. Tapi kalau di tempat tertutup insya Allah masih dibolehkan, tapi terutama di tempat-tempat terbuka. Kan di kasus tertentu ya, mungkin kita di lagi di kebun gitu ya, lagi di perjalanan tadi gitu ya. Kalau di perjalanan maka pastikan kalau kiblat itu kan di Indonesia itu adalah ke sebelah barat, berarti kita gak menghadap ke barat atau gak menghadap ke timur. Kalau menghadap ke timur berarti membelakangi kiblat, kalau menghadap ke barat berarti menghadapi kiblat gitu. Itu kan tempat mulia, maka salah satu etikanya kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian itu adalah catatannya pisah roi di tempat terbuka, Pak, di lapangan kalau di sini sebutnya tempat terbuka, ya, tempat terbuka. Kemudian juga wayu tajannabul baulu fil ma'ir raqidi, dan tidak boleh kita buang air kencing itu di tempat air yang airnya itu ngembang gitu. Apa airnya kalau misalnya di comberan gitu ya, atau ada air ya, dulu waktu kecil saya malah sengaja gitu ya, gitu ya, itu tidak boleh gitu ya. Secara etika tidak boleh, secara kesehatan memang tidak sehat gitu kan, berarti menyebarkan penyakit kan, apalagi punya penyakit tertentu kemudian kencing di situ ya, nah itu akan bisa menyebarkan penyakit. Nah jadi kalau ada air, wah ini ada air nih ngembang, kita penuhi supaya lebih banyak, ditambahin gitu dengan air kencing, kan nggak boleh. Jadi dalam etikanya nggak boleh, dan ini ajarkan kita pada anak kita bahwa buang air kecil di tempat ada air yang ngembang, terutama di mana di halaman rumah. Dulu kan di kampung aja, di kampung-kampung habis hujan kan biasanya besoknya itu ada air yang gitu ya, diam gitu ya, maka itu tidak boleh. Atau kalau kita misalnya di bak mandi gitu ya, wah ini bak air mandinya biar ditambahin penuh gitu ya, itu nggak boleh gitu ya, tidak boleh gitu ya. Jadi di air yang diam terutama itu karena akan menyebarkan, secara etika tidak boleh, secara kesehatan memang itu menyebarkan penyakit. Wa tahta syajaratil musmirah, kemudian juga tidak boleh kita BAB atau BAK di bawah pohon yang pohon itu berbuah. Itu ya. Nah kalau misalnya di bawah pohon berbuah, katakanlah di kebun mangga gitu ya, atau di pinggir-pinggir itu ada pohon yang berbuah yang itu, apalagi dia walaupun di halaman rumah sendiri gitu. Itu kan nanti ada orang yang ke situ ngambil, yang pemiliknya misalnya ngambil buah, kok tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu gitu kan. Nah itu ya, nah maka itu tidak boleh, kencing maupun BAB tidak boleh di bawah pohon yang berbuah gitu ya. Karena nanti akan orang yang mengambil buah misalnya itu terganggu, apalagi kalau bukan pemiliknya gitu yang mengganggu yang itu ya. Nah itu tidak boleh di bawah pohon itu ya, di bawah pohon yang berbuah. Wapit toriki, dan juga tidak boleh BAB BAK di tempat lalu jalan raya istilahnya. Jalan itu jalan yang hidup. Nah ini ada jalan raya misalnya, wah kita wah tengah-tengah jalan situ misalnya, ada jelas secara itu juga kita nggak tahu malu ya, itu orang gila. Nah itu kan tidak boleh juga, walaupun misalnya gak ada orang, sepi, gak ada orang, kebetulan misalnya sependuduk ini lagi pulang kampung, cuma saya sendirian, misalnya Pak Iriawan gitu ya, udah biar di situ nggak boleh ya, di tempat jalan raya itu tidak boleh gitu ya. Itu karena itu kan tempat lalu lalang orang gitu ya, mengganggu stabilitas keamanan kan. Gitu ya, dengan ada kok tiba-tiba, karena kotoran manusia itu kan lebih menjijikan ya daripada kotoran hewan gitu kan.
gitu ya. Kalau kotoran sapi, kotoran kambing kan masih bisa dipakai pupuk, tapi kalau kotoran manusia itu beda. Itu kan mengganggu perjalanan ya. Kemudian wadili, dan juga tidak boleh BAB atau BAK di bawah pohon, di bawah tempat yang sejuk, atau di tempat yang orang berteduh. Itu wadili itu maksudnya. Gitu ya. Apalagi kalau di Jakarta kan di sekarang pinggir-pinggir jalan kan ada sekarang disiapin kursi-kursi untuk duduk sanjaran gitu ya. Nah, kalau di kita juga di sini misalnya ada bawah pohon-pohon itu kan ada yang kan di pinggir-pinggir jalan itu kan biasa suka ada pohon-pohon, kemudian kadang ada tempat duduk di situ, atau kalau nggak ada tempat duduk juga pokoknya di situ ada tempat sejuk, tempat orang bisa berteduh. Nah, maka di situ tidak boleh juga. Kenapa? Ya itu tadi, mengganggu orang lain pas tiba-tiba duduk, waduh, kok gitu misalnya ya, basah gitu ya di belakang misalnya, pertanyaan kenapa ini? Oh, ada sesuatu yang bukan batu gitu ya, kotor gitu, jadi najis. Ya itu kan memberabaikan orang gitu ya, gitu ya. Mendingan kalau orangnya diam. Coba kalau orangnya sumpah serapah, itu kan jadi doa, karena itu menjadi doa orang yang didolimi kan. Nah gitu. Nah itu, maka kalau kita BAB di tempat berteduh, orang berteduh berarti kita udah mendolimi orang yang nanti memanfaatkan tempat berteduh. Mungkin suatu saat ketika kepanasan, orang ke situ mampir untuk duduk, ternyata tiba-tiba ada bau-bau yang gitu ya, kotoran kita, maka itu akan mengganggu. Nah itu dalam etika juga tidak boleh gitu ya, satu sisi gitu ya. Kemudian watasubi, dan juga tidak boleh gitu ya, kita BAB atau terutama BAK ya, ke tempat lubang gitu, watasobi, di tempat berlubang itu. Kenapa? Kalau di lubang itu misalnya ada binatang gitu. Coba kalau misalnya, mendingan kalau binatang mungkin nggak protes, paling protesnya sama Allah gitu ya. Coba kalau misalnya keluar asap dan jadi jin, ngeri gitu. Gitu ya, karena ada penduduknya kan di situ, maka tidak boleh kita BAB atau BAK ke lubang itu. Nah, dulu saya memang ada waktu kecil memang itu ya. Kadang-kadang waktu kecil itu kan ada lubang-lubang itu ya, lubang jangkrik gitu ya. Kadang ya teman-teman suka ini diket segi gitu kan, kata jangkrik itu atau kata hewan di dalam, wah ini ada banjir, banjir bandang kan kata hewannya. Ya bagi kita kan masalah itu. Nah itu dalam etika juga tidak boleh, karena itu juga mengganggu makhluk lain gitu ya, makhluk lain kan kita gak tahu, bisa di situ ada, kalau ada ular bagaimana, tiba-tiba nyongkong ke depan, wah ini ada lawan kan gitu. Kalau laki-laki yang gitu kan ngeri kan, aduh, wah itu jadi. Atau misalnya ya tadi kalau keluar jin jadi marah gitu ya, gitu ya, kan kita gak tahu. Maka justru di dalam etika juga kita tidak boleh kencing atau BAB ke tempat lubang itu ya. Itu ya, luar biasa dalam Islam itu yang mengatur sedemikian rupa. Wala yatakallamu alal bauli wal, dan tidak boleh ngobrol, Pak. Nah, ini biasanya kalau kita sama teman gitu ya, kebetulan kalau toilet di kantor kan berjejer tuh ya. Itu kadang-kadang kiri kanan tuh ngobrol gitu, Pak. Waduh, bagaimana proyek kamu gitu saja. Kiri kanan padahal itu tidak boleh gitu ya. Karena kan cuman beda disekatkan gitu ya, kalau di kantor atau di mana gitu ya. Ini jadi ngobrol kan ke bagian atasnya kan terbuka tuh. Itu ada yang tahu kita masuk itu teman gitu. Mendingan kalau benar-benar betul-betul teman. Itu kalau orang lain gitu ya, yang nggak ngerti. Tapi itu memang tidak boleh ngobrol, bercakap-cakap. Makanya mungkin kebiasaan kita juga ajarkan pada anak-anak kita tidak boleh nyanyi gitu ya. Ketika masuk toilet gitu ya, jadi nyanyi kelamaan, jadi latihannya mau ikut idol gitu ya. Itu tidak boleh. Gitu ya. Ngobrol aja tidak boleh, nggak boleh lagi nyanyi ini. Apalagi baca ayat-ayat itu gak boleh lagi ya, kan tempat kotor. Nah gitu. Nah ini bahkan di dalam hadis itu Nabi itu ketika mau masuk toilet itu karena beliau punya Ali dan alinya ada nama Muhammad Rasulullah, kan ada kata Allah tuh ya. Nah maksudnya makanya ditanggalkan dulu gitu kan, karena itu tempat kotor gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi ngobrol itu tidak boleh. Nah apalagi ngobrol sampai uplek gitu ya. Apa bahasa Sunda ublak gitu aja, anteng gitu ya, sehingga selesai satu proyek itu rapat gitu, kiri kanan gitu ya. Itu tidak boleh. Wala takalamu alal bauli wa, tidak boleh gitu. Wala yustakbalu samsya wa qamar. Nah, juga tidak boleh menghadap
matahari atau menghadap bulan. Itu mungkin terkait dengan tempat terbuka ya. Kalau malam-malam apalagi di kampung gitu ya, dulu kan masih ada jamban ya, itu kadang-kadang ya itu sambil menikmati yang menghadap bulan atau membelakangi juga boleh, wala yastadbirha, dan tidak boleh membelakangi matahari atau bulan gitu ya, karena itu adalah merupakan makhluk Allah ya, ciptaan Allah yang dahsyat, yang bisa jadi dengan menghadapnya atau membelakanginya, apalagi itu ya, menghina gitu ya, kepada sang pencipta ya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Tidak boleh membelakangi atau terutama di tempat-tempat terbuka. Kalau kita kan insya Allah sudah terlihat tertutup ya. Tidak, walaupun menghadap kiblat itu sebetulnya nggak masalah. Ataupun misalnya menghadap matahari atau belakang matahari juga, kalau di tempat tertutup seperti kita di kamar mandi atau toilet gitu ya, itu memang nggak masalah gitu. Cuman ini kalau suatu saat kasus-kasus tertentu ketika kita dalam perjalanan atau ketika pas pulang kampung yang masih daerah pedalaman tertentu gitu ya, karena saya juga masih menemukan di tempat-tempat tertentu yang sangat terpencil itu masih sederhana gitu ya, misalnya kamar mandinya jamban, biasanya kan jamban itu kan terbuka gitu ya. Nah itu maka diusahakan tadi tidak boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat, juga tidak boleh membelakangi atau menghadap matahari, menghadap bulan, membelakangi bulan. Itu etika-etika di dalam istijah atau buang hajat gitu ya. Nah itu mudah-mudahan sih kalau kita sebenarnya karena udah ada sarana jadi udah terkondisikan insyaallah hal ini, tapi mungkin ada hal-hal lain seperti ngobrol gitu ya. Nah, ngobrol ya karena tadi berdampingan toiletnya, atau kelamaan karena tadi menikmati gitu ya, menikmati ngolakol. Padahal itu kalau itu diusahakan memang tidak boleh lama-lama ya. Tidak boleh lama-lama karena memang itu tempat kotor ya, tempatnya ya itu tadi jin. Makanya wajar kalau Rasulullah itu mencontohkan sebelum masuk ke toilet itu baca doanya berlindungan minal hubusi wal hubaisi, dari jin laki-laki, jin perempuan. Jadi supaya yaitu tadi sisi lain tidak boleh betah-betah dari situ. Nah itu mungkin Bapak semuanya, mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya bahwa diantaranya bahwa dalam Islam itu luar biasa ya, diajarkan etika bagaimana buang hajat gitu ya. Nah itu. Nah, dan kita udah terkondisikan dengan tersembunyi gitu ya. Tapi kan di dalam perjalanan tertentu ya kita bisa jadi ada kasus gitu ya. Nah, di tempat terbuka seperti apa. Nah, saya dulu waktu umroh tahun 2015 ada sekeluarga yang naik yang umroh. Kebetulan di perjalanan di bis, itu kan bersih bis dulu, ada salah satu anaknya yang mau buang air kencing. Itu kan kalau di tengah perjalanan kan nggak mungkin gak ada toilet kan, apalagi di Arab itu kan panas terbuka gitu ya. Nah maka mereka itu mencari tempat yang kita kira ada batu tinggi, kemudian di tempat tersembunyi. Nah waktu itu orang tuanya, bapak sama kakaknya anak ini menjagain, itu pakai kain dibuka gitu ya, karena kan di Arab kalau kan pohonnya jarang, bukan kayak Indonesia ya. Nah itu kan tersembunyi susah, maka dilebarin kain gitu ya, dihalangin, karena memang salah satu etika BAB dan BK itu harus tempat tersembunyi dari keramaian. Rasulullah juga mencontohkan beberapa hadis ketika mau BAB atau BAK itu beliau menjauh dari keramaian orang gitu ya, tempat tersembunyi gitu. Dan insya Allah kita sudah terkondisikan seperti itu, tapi dalam satu kasus bisa jadi hal ini terjadi bagi kita atau anak cucu kita. Maka ini etika-etika buang hajat itu juga harus disampaikan. Dan yang paling utama adalah bahwa membersihkan diri, mensucikan diri setelah BAK maupun BAB itu hukumnya wajib. Dan paling sering terjadi terutama di laki-laki itu yang menyepelekan cebok setelah buang air kencing gitu ya, karena merasa gampang, padahal harus dibersihkan. Walaupun misalnya tidak ada air, ada alternatif dengan batu ya, seperti itu. Itu walau bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Ketika tadi tidak boleh ngobrol Ya apalagi bernyanyi, haji ya. kemudian ada kebiasaan sambil merokok ya. Ada fenomena yang baru juga Ya. di mana ditambah pada BAB Ya. sambil mainan HP. Oh iya. Karena kan zamannya pasti harus Ya. sambil main HP. Ya. Nah, ini betul.
Ini penting. Nah, terutama kalau di HP-nya ada ringtone Al-Quran lagi, ya ada bacaan. Aduh, pas lagi di WC gitu ya. Waduh, itu mengerikan lagi ya. Karena Rasulullah tadi mencontohkan, Rasulullah yang biasa suka pakai cincin aja dikeluarkan dicopot dulu, disimpan di luar gitu ya, atau dijauhkan dulu. Nah, ini HP gitu ya. Nah, ini sebetulnya memang secara etika juga memang itu sih nggak boleh. Terutama apalagi kalau misalnya kita membiasakan anak bawa HP ke toilet, itu juga kita harus diawasi gitu ya, karena bisa jadi kelamaan atau bisa jadi kecenderungan ya, namanya kan di toilet itu tempat kotor, dimana tempat kotor itu tempat ya betahnya yaitu tadi. Nah, apalagi kalau jin itu kan sangat nakal ya, konon katanya sebaik-baiknya jin itu sama dengan manusia nakal gitu, apalagi yang nakalnya jin gitu ya. Nah, itu ngeri gitu ya. Nah, maka fenomena seperti itu saya gitu ya, saya lebih setuju memang seperti mencontohkan tadi Nabi, maka lebih baik HP itu tidak dibawa ke toilet atau apalagi main. Itu tadi, apalagi kalau pas APK-nya lagi share jualan gitu kan, jadi lama kan itu. Padahal di toilet itu gak boleh lama-lama gitu ya. Gak boleh lama-lama. Makanya kalau sama anak juga kita harus membatasi sama anak itu. Kamu misalnya mau BAK atau BAB, jangan lebih dari 10 menit misalnya sama anak itu. Dibiasakan seperti itu. Kenapa? Supaya disiplin. Kenapa? Supaya tidak boleh betah-betah di toilet, karena memang tempat kotor gitu ya, dihindari. Makanya Nabi mengajarkan doa tadi. Nah, fenomena seperti itu ya, saya lebih setuju bahwa HP atau main HP di toilet itu sebaiknya etikanya tidak dilakukan gitu ya. Termasuk itu etikanya seperti itu ya, akhlaknya seperti itu. Karena tadi khawatir gitu ya, karena tempat kotor, apalagi nanti kecenderungan melakukan hal yang kotor dari media, karena sekarang itu aduh ya Allah, masuk kemana-mana ya. Kalau nggak ada iman memang gitu ya, sarana untuk berbuat sesuatu yang negatif itu mudah sekarang itu ya, sarananya sama sekali itu melalui HP. Nah, saya lebih setuju memang tidak, fenomena seperti itu ya sebaiknya memang dihindari gitu ya, main HP di ketika toilet, masuk ke toilet atau mau BAB mau BAK seperti itu. Mendingan kalau misalnya kalau toiletnya jatuh kecemplung ke tempat ini, kotor lagi ya, rugi lagi ya, lebih baik ya itu. Nah, ini juga kita ajarkan sama anak-anak kita ya, jangan dibiasakan untuk bawa HP untuk apalagi nanti mereka di dalam gitu ya menggunakan itu, lebih baik dihentikan gitu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan ini memang penting ya, harus dihindari. Ada yang lain? Ya. Nah, ya. Nah, sementara yang direkomendasikan dalam fikih itu adalah air, batu, sama tanah. Nah, apakah tisu basah segala macam itu bisa menggantikan? Nah, saya harus nanya. Nah, nanti saya coba tanya ke konsultasi harian. Nanti kalau ada jawabannya bagaimana, kita coba tanya dulu kepada yang lebih tahu ya konsultasinya. Nah, tapi yang jelas kalau misalnya sebagai pelengkap setelah dibersihkan dengan air mungkin gak masalah Pak. Tapi kalau misalnya itu menjadi alat utama pembersih, sementara ini saya gak berani itu kan. Karena kan kalau tisu sendiri kan bahannya kayu ya. Nah, sedangkan kayu juga bukan alat mensucikan gitu ya. Nah, sesuatu ini. Nah, cuma kalau yang digunakan di dalam fikih itu cuma itu, air, batu sama tanah. Air, batu. Nah, apakah tisu bisa menggantikan itu? Dan saya coba tanya, mungkin ada fatwa terbaru atau ada informasi terbaru terhadap hal ini. Terima kasih Pak, insya Allah nanti mudah-mudahan saya coba tanyakan, konsultasikan pada yang lebih paham itu. Nanti saya di pertemuan berikutnya mungkin saya sampaikan, insya Allah. Atau setidaknya saya WA-kan ke Pak Iriawan, saya tanya. Karena kalau langsung jawab saya takut salah ya. Walau bisa Pak, seperti itu. Tapi yang saya tahu direkomendasikan dalam hadis itu alat suci itu cuma 3 tadi, yaitu apa? Air, batu sama tanah atau debu. Walau bisa. Cukup ya Pak. Mari kita berdoa kepada Subhanahu wa taala, mumpung para malaikat berkumpul di hadapan kita. Kita beristighfar sama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Alhamdulillah alamin hamdan yuafi ni'amahu mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'adi bisultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan tujina min jamil ahwal wa afat wa taqdim bi jamil hajat wa tahrim min jamil sayiat wa tarfauna indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana dalamna abusana fa in taqina tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa dayyina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka ghafurur rahim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi saqatil maut wa najatan minan nar wa afaidal hisab. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.